Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di minggu ketiga bulan kebangsaan saat ini, firman Tuhan menyapa kita untuk merenungkan sebuah panggilan agung menghidupi nasionalisme yang berakar pada iman. Belajar dari kidung ratapan umat di gerbang pembuangan, iman sejati tidak pernah membuat kita amnesia terhadap bumi tempat kita berpijak. Kita dipanggil mengusahakan kesejahteraan bangsa melalui doa dan kepedulian. Biarlah nasionalisme kita bertumbuh subur karena dialiri firman-Nya. Dan iman kita berbuah manis bagi kesejahteraan Nusantara. Karena itu dengan penuh sukacita, mari berdiri bersama, menyatukan jiwa dan raga untuk memulai ibadah ini dengan menaikkan kidung KJ 336. Saudara-saudaraku, marilah kita mengarahkan hati kita dan kita kuduskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kekasih Tuhan boleh duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita. Kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang membimbing mengarahkan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 21, sabda Tuhan berkata demikian. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikian sabda Tuhan. Lebih besar dari segala
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam momentum bulan kebangsaan ini, mari kita menguji ketulusan nasionalisme kita yang seharusnya berakar kuat pada iman. Seringkali kita terjebak dalam perpecahan batin yang keliru. Kita begitu lancar memberikan apa yang menjadi milik kaisar duniawi, namun merampok milik Allah berupa keadilan dan kebenaran di tanah air ini. Bagaikan bangsa buangan di tepi sungai Babel, kita kerap meratapi kondisi bangsa dengan kepahitan, namun menggantungkan kecapi iman kita dan gagal memancarkan kasih Kristus sebagai solusi di tengah tantangan zaman. Untuk itu, di hadapan Allah yang Maha Tahu, mari kita merendahkan diri dan mengaku akan segala kelalaian kita. Kita ada dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah yang kami sapa lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji, syukur, dan sembah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan atas perkenan-Mu Tuhan telah menuntun kami anak-anak-Mu dari dalam rumah tangga kami masing-masing, untuk datang di rumah Tuhan, duduk bersama dalam persekutuan yang indah ini. Tetapi kami sadar ya Tuhan, bahwa kami orang berdosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu dalam kerendahan hati, kami datang memohon pengampunan daripada-Mu. Karena kami sungguh percaya, kasih Tuhan akan menuntun kami dalam ibadat kami saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengarkanlah kabar sukacita dari Allah bagi kita sekalian. Yesaya 40 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Kristus hidup kita ditebus dan dosa kita diampuni. Karena itu hiduplah dalam perdamaian, tegakkanlah keadilan, dan berbuahlah bagi kemuliaan bangsa dan kerajaannya. Syukur kepada Allah. Mari Bapak dan Ibu kita saling memberi salam jabat satu dengan yang lain sambil berkata salam damai sejahtera. Salam damai sejahtera.
bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita membacakan Mazmur secara berbalas-balasan. Mazmur 137 ayat 1 sampai 9. Kita berdiri. Di tepi sungai, sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak dijadikan Yerusalem, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan. Bapak dan Ibu boleh duduk. Sambil mempersiapkan pembacaan Alkitab, kita dengarkan persembahan pujian paduan suara Koinonia. Oikonomia.
Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Mari siapkan seluruh hidupmu, rasamu, hatimu, pikiranmu terfokus kepada sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam ruang pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita meminta tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah semesta langit dan bumi, oleh karena anugerah-Mu, kami ada di sini untuk memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini ya Allah Tuhan kami akan masuk dalam ruang pemberitaan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu memenuhi kami dan memenuhi hamba-Mu Mama Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala hikmat kini dan selamanya, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal 22, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Kekasih Tuhan, diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang selalu terbuka akan firman-Nya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dalam semangat cinta kasih Tuhan, semangat kebangsaan, saya menyapa kita semua merdeka. Bisa lebih tegas, merdeka. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam refleksi firman Tuhan, mari di dalam menanggung luka bersama, duka bersama dengan saudara-saudara sebangsa setanah air di belahan dunia yang mengalami peperangan, juga peristiwa di Flores. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita hening sejenak sebagai tanda nasionalis terhadap mereka yang mengalami luka
dan kehilangan orang terkasih serta harta benda. Kita mulai. Selesai doa ribuan umat terhadap tanah air kita menyentuh hati Allah. Walaupun itu hanya sepenggal doa yang tulus. Menjelang perayaan HUT RI yang ke-81, kita akan dituntun dalam sebuah terang tema. Terang tema itu yakni nasionalisme yang berakar pada iman. Kekasih-kekasih Tuhan, negeri ini mengalami luka. Luka yang begitu dalam. Peperangan yang berdampak pada nilai tukar rupiah 18.000 per dolar Juni 2026. Perekonomian dunia lagi ambruk. Kita mengalami tekanan psikis. Bahkan bukan hanya luka berkaitan dengan perut, psikis, fisik. Menanggung duka bersama dengan keluarga kita di Flores. Kita tidak sedarah, tapi kita hidup sebangsa, satu tanah air. Bahkan mungkin juga hidup di bumi Flobamora yang kita cintai. Di tengah-tengah dunia yang luka anak negeri. Gereja Tuhan di kota, di dusun, di desa terpencil. Tuhan Yesus panggil kita sebagai penguasa atas jagat ini, bumi ini, negara kesatuan Republik Indonesia, bumi Flobamora yang kita cintai. Justru di tengah luka ini, duka ini, ketong semua dipanggil dalam rasa nasionalis yang berakar pada iman. Nasionalisme artinya ketong cinta tanah air. Dengan rasa persaudaraan yang tinggi, kita tetap setia. Dan juga dengan penuh kebanggaan, sebagai anak bangsa kita dipanggil untuk kita punya komitmen yang kuat. Sebagai alat negara, sebagai alat Tuhan, kita memperjuangkan kepentingan banyak orang daripada ketempung kepentingan diri sendiri. Pertanyaan pemantik bagi saya, bagi papa dan mama, bagi kita semua. Bagaimana kita menjalankan peran ini? Pertanyaan pemantik bagi para pemimpin kita. Sebagai alat negara, sebagai alat Tuhan. Apa yang mau saudara dan saya lakukan? Apa yang mau kita kerjakan? Apa panggilan kita? Seperti apa komitmen iman kita menjaga kesatuan di tanah terjanji? 100% kita warga negara Indonesia. Tapi juga 100% kita punya dwi kewarganegaraan. Warga kerajaan sorga, saudara. Amin. Amin. Pekerjaan ini bukan perkara mudah.
Mari saya melihat kondisi negara ini lagi tidak baik-baik saja. Butuh hati yang rela berkorban. Butuh iman yang kuat. Tidak mudah terprovokasi. Tidak mudah ada dalam sebuah jebakan. Saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat dari narasi Alkitab mengisahkan ada tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Farisi untuk menjatuhkan reputasi Yesus. Saudara bisa bayangkan dua kelompok yang bermusuhan bebuyutan. Kelompok Herodian dan kelompok orang-orang Yahudi, domba musuh. Tapi demi sebuah tipu muslihat yang tadi bermusuhan tiba-tiba berkoalisi. Niat yang jahat. Hati terlalu jahat. Adakah di antara kita yang mewakili dua kelompok yang tiba-tiba berkoalisi? Adakah hanya demi kepentingan diri mau menjatuhkan reputasi Yesus? Mau menghancurkan kepemimpinan Yesus? Kepemimpinan yang benar-benar murni, penuh dengan kejujuran, kemurnian. Sementara kelompok-kelompok orang Yahudi yang ingin mencari popularitas diri, mencari ketenaran. Yang namanya kebaikan tidak semua orang menerima dengan tepuk riuk, sayang. Saat Bapak Ibu saya dan saudara memperjuangkan kebenaran, tidak semua orang memberikan spirit. Ada yang ingin menghancurkanmu. Ada yang ingin membunuh karaktermu. Ada yang ingin menghancurkan reputasimu. Tapi Yesus yang Maha Tahu. Yesus yang mengenal lebih dalam kedalaman hati saya dan saudara mengenal niat jahat itu. Jebakan kemunafikan dan pujian yang palsu. Rupa-rupanya niat jahat orang Farisi bersekutu dengan kaum Herodian untuk menjebakkan Yesus. Yesus tahu. Yesus juga tahu sanjungan palsu. Karena itu jangan terlalu bangga dengan sebuah pujian. Karena belum tentu itu lahir dari kemurnian dan ketulusan batin. Pujian itu hanya menyembunyikan niat untuk menjerat Yesus. Popularitas Yesus tidak bisa dibendung. Karena itu terjadi dilema politik waktu itu. Dalam dilema politik yang dialami oleh Yesus, para pembenci mengajukan sebuah pertanyaan tentang bayar pajak. Kalau Yesus salah jawab, Yesus tersingkir. Kalau Yesus menolak membayar pajak, maka itu dianggap sebagai pemberontak.
kepada kekaisaran Romawi. Kalau Yesus menyetujui, berarti Yesus dianggap sebagai pengkhianat. Wah, cerdasnya orang jahat itu hebat luar biasa. Pintar dan hebatnya orang jahat untuk menghancurkan popularitas Yesus. Saudara-saudara, mari kita melihat tanggapan Yesus. Hikmat dari Yesus tentang logika gambar dan kepemilikan. Yesus ambil satu mata koin. Di mata koin itu ada gambar kaisar. Dia katakan, di balik mata koin itu, kalau ada gambar kaisar, kasih ke kaisar. Yesus tahu bahwa otoritas duniawi yang sah atas sistem moneter dan juga pemerintahan. Tapi apa yang menjadi hak Allah? Kasih kepada Allah. Saya dan saudara gambar Allah. Diciptakan sebagai gambar Allah, imago Dei. Itu mau menunjukkan bahwa seutuhnya saya, Bapak Ibu kita semua adalah milik Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, mari dari narasi Alkitab ini Alkitab mau bilang, saya dan saudara adalah anak-anak bangsa. Patutlah kita patut kepada pemerintah. Membayar pajak itu sebagai tanda kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Pajak yang dibayar oleh pemerintah dari kita untuk kita oleh kita. Tapi banyak pengkhianat bangsa ini yang seharusnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Banyak para koruptor yang mengambil hak rakyat demi memperkaya diri mereka. Banyak penjahat-penjahat di republik ini menuntut masyarakat membayar pajak. Tapi banyak juga para penjahat yang mengambil hak rakyat hanya untuk memperkaya dirinya. Integritas kita sebagai anak-anak, sebagai warga negara, kita wajib mentaati hukum negara, membayar pajak secara jujur, mendukung ketertiban. Tapi juga kita punya hak dan otoritas memberi kritik secara cerdas bagi para penjahat di negeri ini yang tidak lagi memperjuangkan kesejahteraan. Taat tetapi kritis. Taat sebagai anak bangsa.
Bayar pajak dengan jujur. Itu kewajibanmu yang berdasarkan pada iman. Beta punya dui kewarganegaraan. Taat kepada hukum. Menghormati para pemimpin yang memimpin roda pemerintahan ini. Tapi juga sebagai anak-anak bangsa, kita juga menjadi anak-anak yang bertumbuh secara kritis, secara cerdas, tinggi ilmu pengetahuan, tinggi iman, tapi juga memiliki keberanian untuk mengkritisi praktek yang tidak membawa perubahan. Kita juga sebagai anak-anak yang diciptakan sebagai imago Dei, kita juga dipanggil secara totalitas untuk hormat kepada Allah. Takut kepada Allah. Tanggung jawab kita kepada dunia boleh menyita seluruh hati, pikiran, waktu, serta kesetiaan yang seharusnya juga adalah mutlak milik Tuhan. Persembahkan seluruh hidupmu demi cinta tanah air. Hidup benar, berlaku adil, berjuang dan mau bekerja keras. Tapi juga panggilanmu sebagai warga kerajaan Allah untuk harus hidup tunduk dan takut akan Tuhan. Rasa nasionalisme sepenanggungan bersama saudara-saudara kita yang mengalami luka. Cinta tanah air dengan berjuang bekerja keras, menata diri untuk menjadi lebih baik, mengisi setiap detik waktu yang Tuhan berikan dengan hal-hal baik. Bekerja keras di tengah-tengah dunia yang keras. Bertarung demi rupiah. Di tengah-tengah perekonomian bangsa yang lagi ambruk. Atur baik-baik berkat yang Tuhan berikan. Jangan sampai pendapatanmu jauh lebih kecil dari keinginanmu untuk ini, mau punya ini dan itu. Apa yang menjadi prioritas hidupmu? Minimal sisihkanlah sedikit berkatmu. Kalau Tuhan mengizinkanmu ada di tengah-tengah kritis, engkau masih bisa bertahan. Pandai-pandai, bijak-bijak untuk menjaga kestabilan hidupmu. Kita tidak tahu keadaan kita jauh lebih baik atau lebih buruk. Yang kita tahu bahwa ada Tuhan menuntun langkah hidupmu. Rasa nasionalis hanya bisa terwujud dengan berjuang, bekerja keras, merawat dan menjaga imanmu di tengah-tengah dunia yang luka parah, di tengah-tengah kehidupan bumi Flobamor yang tidak baik-baik saja, di dalam rumah kita bersama. Bangsa Indonesia di usia yang ke-81 tahun
negeri ini tidak baik-baik saja. Tapi hidup dengan berlandaskan, berakar pada rasa nasionalis, tapi berakar di dalam iman, cinta Tuhan dan cinta tanah air. Amin. Persembahan pujian solo Saudara Joy Balelai. Caramu mencintaiku berbeda dengan dunia ini. Caramu mengasihiku berbeda dengan manusia. Kau berikanku cinta kasih tulus jujur. Kau ajarkanku cinta kasih apa adanya dan tanpa kemunafikan, juga tanpa pandang muka. Itulah caramu mencintaiku dan mengasihiku, Tuhan. Cinta kasih tanpa kemunafikan. Oh, cinta kasih tanpa pandang muka. Itulah caramu mencintaiku. Oh, caramu mencintaiku berbeda dengan manusia. Kau berikanku cinta kasih tulus jujur. Kau ajarkanku cinta kasih apa adanya dan tanpa kemunafikan, juga tanpa pandang muka. Itulah caramu mencintaiku dan mengasihiku, Tuhan. Cinta kasih tanpa pandang muka, cinta kasih tanpa kemunafikan, cinta kasih tanpa kemunafikan. Oh Tuhan, itulah caramu mengajariku. Oh Tuhan, itulah caramu berikanku cinta kasih tanpa kemunafikan dan pandang muka, tanpa kemunafikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama semua orang Kristen di segala tempat dan waktu. Secara bersama kita katakan demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari cobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendakmu. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai wujud iman kepada Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang kita bawa menjadi ungkapan kasih kepada Allah, sekaligus komitmen untuk menghadirkan damai, keadilan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan hati yang sukacita dan penuh hormat kepada Tuhan. Bilukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh,
anugerah ilahi-Mu mengalir terus, tak berubah kasih-Nya. Bejana-Mu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, nyata demi janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hati-Mu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluapi hati-Mu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan kasih-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Dan saatnya tiba untuk kami membawa persembahan kami yang sudah kami mempersiapkan dari rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan syukur, najar, dan perpuluhan. Terimalah dan kuduskanlah agar lewat persembahan ini berguna dan bermanfaat bagi pelayanan-Mu dan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu program Klasis Kota Kupang Timur yaitu ibadah penyegaran iman, dan karena itu setiap gereja yang ada di lingkup Klasis Kota Kupang Timur, kita akan memberikan sumbangsi melalui persembahan kita, akta iman kita demi mendukung pelayanan ini. Melalui persembahan pujian yang akan kita lelangkan, persembahan pujian dari anak tercinta Egis Saleluci. Mari kita nikmati persembahan pujian ini. Berilah yang terbaik bagi Tuhan, berilah yang terbaik bagi pelayanannya. Selamat menikmati pujian ini. Tuhan memberkati suara merdu dari anak tercinta. Persembahan itu diwujudkan dengan kita mengedarkan kotak persembahan khusus. Jikalau ada berkat yang lain yang disisihkan selesai kebaktian ini, boleh menghubungi majelis jemaat di sini.
Selamanya ku menyembahmu, Yesus.
hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku Terima kasih jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan kasih Bapak dan Ibu semua. Jemaat Tuhan, mari kita bawa seluruh isi hati kita di dalam syafaat pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam balutan cinta kasih-Mu yang menuntun menyertai, bahkan juga memberikan perlindungan ketika situasi-situasi sulit melanda kami. Di tengah-tengah perjalanan bangsa ini, di tengah-tengah luka dunia ini, kami dibawa oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, untuk kami boleh ada di dalam perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di hari esok. Di tengah-tengah perayaan ini, kami juga mengalami berbagai pergumulan di belahan dunia. Peperangan, mengalami luka bersama dengan keluarga kami yang ada di Flores. Hari ini di sini, bahkan juga di 4 penjuru dunia, ada doa dan sembah yang kami persembahkan bagi Tuhan. Tuhan pemilik hidup, penguasa jagat. Hari ini di sini kami boleh mendengarkan lawatan firman-Mu dalam semangat nasionalisme yang berakar pada iman. Tuhan, hamba sudah selesai bicara, tapi Tuhan belum selesai bicara pada kami. Sepanjang hidup kami Tuhan akan terus bicara. Biarkanlah kami dimampukan untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Di hari ini kami bergumul dan mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Maranatha,
Jemaat Maranatha, bersama dengan keempat orang abdi Tuhan, semua satuan presbiter, penatua, diaken, pengajar, kami menyerahkan hidup umat-Mu dengan semua pergumulan-pergumulan hidup yang dialami di tengah-tengah perekonomian yang lagi ambruk. Tuhan titipkan kepada kami hikmat kemampuan untuk kami mengatur hidup lebih baik. Manajemen waktu dengan semua berkat diatur dengan bijak di dalam rasa takut akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami juga terus memuliakan-Mu dalam situasi sulit sekalipun. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi 15 orang kepala keluarga yang mengalami hari ulang tahun kelahiran. Setiap rumah tangga dengan beban gumul hidup mereka. Ada harapan doa yang ingin mereka panjatkan pada Tuhan. Tuhan tolong peluk mereka di dalam cinta-Mu. Kami juga titipkan semua umat-Mu sebanyak 93 orang yang mengalami hari ulang tahun kelahiran. Tahun-tahun kehidupan yang telah dilewati dan juga tahun yang terbentang di depan. Ada di dalam sepengetahuan Allah. Tuntun pelihara mereka, biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan di balik umur yang panjang yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga tak lupa titipkan doa kami yang tulus bagi negeri ini, bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi penegak hukum. Kami berdoa Tuhan, karuniakanlah hikmat-Mu bagi abdi-abdi-Mu sebagai alat negara. Di dalam rasa takut akan Tuhan, mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini, memperjuangkan kepentingan anak bangsa daripada kepentingan diri sendiri. Di perekonomian dunia, akibat peperangan, harga rupiah semakin menurun, bahkan juga harga barang semakin meningkat. Tuhan tolong kami umat-Mu, pulihkanlah negeri kami, ampuni dosa kami. Dan kami tahu, di balik proses hidup sebagai anak bangsa, Tuhan, Engkau mencintai negeri ini. Kami juga berdoa sehati bagi keluarga kami yang ada di Pulau Flores akibat bencana yang terjadi. Banyak kehilangan keluarga, kehilangan harta benda. Biarlah Tuhan di balik duka mereka, luka mereka, Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan. Biarlah kami juga belajar untuk sepenanggungan. Kami boleh berdonasi dan kami memberi dari kekurangan dan kelebihan untuk meringankan beban luka mereka. Terima kasih banyak. Kami juga berdoa untuk tanggung jawab panggilan pelayanan kami, tanggung jawab kerja kami di pekan yang baru yang akan kami lewati. Tuhan, tuntun sertai kami. Seluruh akta iman kami dalam bentuk apapun, penyembahan kami, doa-doa kami, bahkan akta syukur kami, Tuhan, Engkau dengar, Engkau lihat. Dan biarkanlah di dalam dekapan kasih Bapa kami merasakan kehangatan cinta-Mu. Ini doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Informasi dan warta pelayanan minggu hari ini kita dengarkan dengan seksama. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Pelayan firman yang akan melayani dalam ibadah Minggu 23 Agustus adalah ibadah pertama, Pendeta Amelia Reta Siokain. Ibadah kedua, Pendeta Flora Welfat Manafe. Ibadah ketiga, Pendeta Emeritus Tobias Manafe. Ibadah keempat, Pendeta Loni Lada. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 23 Agustus adalah ibadah pertama, Rayon 7, 13, dan 24. Ibadah kedua, Rayon 15, 17, dan 20. Ibadah ketiga, Rayon 11, 18, dan 27. Ibadah keempat, Rayon 4, 5, dan 10. Pengurus Pemuda Maranatha dan tim Pel Arsi Pemuda mengundang seluruh jemaat Maranatha dan tamu untuk hadir dalam pameran Arsi Pemuda Titik Balik yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026 di halaman gereja. Akan ada juga UMKM, live puisi, talk show, live musik, live mural, challenge menarik, kuis berhadiah, dan berbagai kegiatan lainnya. Mari datang dan menjadi bagian dari perjalanan sejarah Pemuda Maranatha. Jangan lewatkan keseruannya. Kami tunggu di Titik Balik. Pengurus kaum bapa dan pendeta pendamping akan melaksanakan perkunjungan di Rayon 3 pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 6 sore bertempat di rumah Bapak Domingus Babis. Kami mengundang seluruh bapak-bapak Rayon 3 untuk hadir dalam ibadah perkunjungan ini. Kaum bapak akan melaksanakan ibadah gabungan di gereja pada hari Selasa 18 Agustus pukul 6.30 malam. Rayon yang bertugas adalah kaum bapak Rayon 11, 16, 17, 18, dan 19. Gereja akan melayani baptisan kudus bulan Agustus pada Minggu 23 Agustus 2026. Jemaat dapat mendaftar hingga Kamis 20 Agustus 2026 dan mengikuti pengembalaan orang tua serta saksi pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 10 pagi. Gereja menyelenggarakan kegiatan pranikah pada hari Selasa hingga Sabtu 18 hingga 22 Agustus 2026 pukul 12 siang. Kami menghimbau seluruh peserta hadir tepat waktu. Sehubungan dengan kegiatan peningkatan kapasitas di Yogyakarta, pada tanggal 21 hingga 26 Agustus 2026, yang diikuti oleh Bapak Pendeta Yusuf dan Ibu Pendeta Vivi, Ketua Majelis Jemaat mendelegasikan tugas serta tanggung jawabnya kepada Ibu Pendeta Flora. Kegiatan Sabtu Bersih pada tanggal 22 Agustus 2026 dikoordinir oleh Jemaat Rayon 8. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, Jemaat Maranatha Elufu dan Jemaat tamu sekalian. Salah satu komitmen iman kita di tahun 2026 ini adalah penyelesaian Pastori 4 sebagai bangunan yang akan ditempati oleh salah seorang hamba Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Mama saudara-saudaraku, sesuai dengan hasil persidangan minggu kemarin, maka ada satu bentuk tanggung jawab iman yang hendak kami sampaikan kepada jemaat Tuhan, yaitu terhitung bulan Agustus sampai bulan Desember. Kita berharap setiap kakak dalam Jemaat Maranatha Elufu dapat mendukung penyelesaian pembangunan Pastori 4 ini dengan memberikan sumbangan per bulan Rp50.000 sebagai target minimal. Untuk itu kami menghimbau untuk kita bisa mengambil bagian dalam semangat komitmen iman ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati hidup rumah tangga, usaha dan pekerjaan kita. Shalom. Dalam rangka menunjang rencana kegiatan pembangunan tahap 3 Pastori 4, panitia akan membagikan kupon berhadiah dengan harga Rp10.000 per kupon yang akan diserahkan ke seluruh koordinator rayon dengan besaran minimal 1 blok atau 100 kupon untuk diuangkan.
Dengan adanya sumbangan pemerintah 100 staf besi beton ukuran 16 mili, akan dijual oleh panitia yang merupakan sisa penggunaannya untuk pembangunan jembatan di tanah gereja. Untuk itu, bagi jemaat yang membutuhkan, dapat menghubungi panitia pembangunan. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 9 Agustus mencapai total 1.935 jemaat, terdiri dari 718 jemaat laki-laki dan 1.217 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa pisang 1 tandan dari satu keluarga di rayon 11. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 8 hingga 14 Agustus mencatat, saldo awal ditambah penerimaan Rp154.407.900, pengeluaran Rp139.092.000, saldo akhir Rp15.315.900, penerimaan untuk pembangunan Rp13.622.800, saldo akhir pembangunan Rp58.936.124. Sekian warta minggu ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita ada di penghujung ibadah kita. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, pergilah sebagai saksi Kristus di tengah bangsa ini. Laksanakan tanggung jawabmu sebagai warga negara dengan setia, namun tetap persembahkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Sebab kita diciptakan menurut gambarnya. Hiduplah dengan nasionalis yang berakar pada iman, menjadi garam dan terang bagi sesama, sehingga melalui kasih, keadilan, dan damai sejahtera yang kita hadirkan, nama Tuhan dimuliakan dan bangsa Indonesia diberkati. Dari
Kristus yang menuntun Maranatha. Roh Kudus menyertai, bersekutu di dalam kasih, melayani segenap hati sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kasih Allah sampai Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembalilah di dalam hidupmu, di dalam setiap tanggung jawab iman serta panggilanmu. Karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah olehmu berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara-saudariku dari sekarang sampai selamanya. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan kita akan ada di saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik Bapak Mama, hasil lelang yang terjadi tadi bernilai 2.073.000. Kami atas nama panitia terima kasih untuk pemberian Bapak Mama. Tuhan memberkati.